kita artikan dan kita masukkan ke dalam hati kita menjadi usaha merenungan. Afala yatadabbarul Quran, apakah mereka tidak merenungkan arti Al-Quran? Yang kedua, bahwa dalam rangka Nabi memotivasi umatnya agar mau membaca dan memahami Al-Quran, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allama dan mengajarkannya. Yang kedua, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka mendapatkan 10 kebaikan. Yang ketiga, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kalian. Dengan motif itulah maka kita bisa mendapatkan apa yang dijadikan Nabi itu, dan kita bersama-sama pagi ini membaca Al-Quran. Monggo kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat 59. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl mulai lagi. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl wa anna fasiqun. Setelah dijelaskan sifat-sifat orang yang munafik atau orang kafir terhadap Islam khususnya dan kepada Nabi Muhammad serta kitab Al-Quran, bahkan sikapnya kalau mendengar syariat Islam dijalankan, yaitu ada azan, mereka menghina, mengejek, mempermainkan. Maka sekarang langsung dibicarakan, mendapatkan peringatan dari Allah lewat Nabi. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang memangku kitab, wahai orang-orang yang telah memahami, mempelajari kitab, baik orang-orang yang telah dituruni kitab, yaitu mengikut
bipun Nabi Musa maupun bipun Nabi Isa alaihissalam. Sekarang di ultimatum, hal tangkimuna, apakah kalian itu marah, apakah kalian itu dendam, apakah kalian itu memandang kami salah, boleh nanti mau siksa, apakah kalian memandang kami ini salah, apakah kalian itu marah kepada kami, minna terhadap kami, illa amanah, hanya karena kami menyatakan kami percaya kepada Allah. Apa kalian? Nah, cara mungkin apa serik? Apa kamu serik? Kalau saya hanya mengatakan kami percaya kepada Allah. Kenapa saya? Sebab itu menolak keyakinan bahwa Tuhan itu tiga, bahwa Tuhan itu punya anak. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan, menganulir, membatalkan keyakinan itu dengan kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, bahwa dan kami percaya terhadap kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada kami. Di kami menyampaikan ini karena dibimbing oleh Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, bahwa dan kami pun percaya pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Apakah kami salah kalau membongkar isi kitab Taurat maupun Injil? Ternyata yang kamu sampaikan, kamu lakukan berbeda dengan isi kitab Taurat dan Injil. Ini kan bloko suto apa adanya, karena tidak ada disipan oleh Nabi. Kalau kalian marah kepada kami hanya karena kami percaya kepada Allah, karena mengucapkan la ilaha illallah, dan kami percaya pada Quran, bahwa Quran itu petunjuk bagi umat manusia dan umat Islam khususnya, juga kami percaya pada kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa itu sebagai bimbingan bagi umat manusia dari Allah. Kalau kalian itu marah, berarti ba'an nasrun, kalau begitu sesungguhnya kebanyakan kalian fasikun jahat. Itu pikirannya pikiran jahat, kan tidak mengganggu apa-apa, kan tidak nyalai apa-apa. Ini sampai akhir zaman, sampai sekarang pun mungkin dengan bisa melihat bentuk karakter manusia terhadap agama Islam, khususnya di negara kita, ketika umat manusia diberi kebebasan berpikir yang luar biasa. Semuanya yang dari Al-Quran atau dari Islam dianggap semuanya negatif. Maka disuruh menyampaikan lagi kepada mereka, Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika masubatan 'indallah man la'anahum wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Qul hal unabbi'ukum
kitab. Kita harus paham, mengerti bahwa Nabi ketika berada di Madinah itu berhadapan dengan orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka membenci kepada Nabi yang luar biasa karena dianggap merebut warisan kenabian dari Bani Israel menjadi Bani Ismail. Padahal mereka sudah membaca dalam kitabnya bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa, menjelaskan setelah mereka meninggal nanti akan Nabi namanya Ahmad, disebutkan dalam surat Shaf. Tapi ketika datang dikatakan itu sihir, gila, penyair, bahkan macam-macam label negatif diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Mereka menganggap negatif kepada ajaran Muhammad. Maka kita harus siap menghadapi mereka, tidak perlu tanggung atau nanggung. Ya, bicara saja apa adanya. Hal nabi hukum, maukah aku beritahukan kepada kalian, maukah aku beritakan pada kalian bisa dengan yang lebih jelek mindalika dari sifat-sifat di atas. Fasik itu ada yang lebih jelek lagi. Tadi katakan fasik, jahat karena hanya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mengajak masyarakat untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak suka. Itu juga hanya menyebarkan ajaran Allah Al-Quran maupun mengajak membuka kitab sucinya, mereka tidak mau. Karena kalau begitu hatimu itu jahat. Maka dijelaskan sekarang ada yang lebih parah lagi, lebih jelek balasannya di sisi Allah, yaitu karena kalian tidak mengikuti ajaran Nabi, malah Allah, berarti kalian mendapat laknat dari Allah. Siapapun yang dikutuk oleh Allah, bahwa dibalik dan dimurkai oleh Allah, waja'ala, dan Allah menjadikan minhum di antara kalian al-qiradata, menjadi kerang, ketek, wal-qanazira, dan menjadi celeng atau babi, wa badat tawud, dan mereka menyembah pada tawud. Tawud itu berhala, patung dibuat-buat dari sembah. Sekarang ada yang lebih parah lagi di samping pasek, tapi ada yang lebih parah lagi, yaitu mereka mendapat kutukan Allah, dimurkai dan dijadikan mereka itu berubah menjadi kera karena menentang aturan Allah. Jadi orang-orang Bani Israel itu pernah ada yang dikutuk menjadi kera, dan ada yang menjadi babi. Ini bisa diartikan kiasan, bisa diartikan apa adanya. Jadi kera karena mereka itu sangat semua yang dikuasai itu semua yang dimiliki, dunianya akan dimiliki sendiri. Walaupun Nazir jadi babi karena dia suka makan yang kotor-kotor, memeras rakyat, memeras darah rakyat, menjadi rentenir, menjadi penarik pajak, menjadi penarik memalak. Buktian apa memalak itu? Orang yang mengikutinya harus membayar. Kalau kamu ingin diampuni dosa, maka selalu yang dikembangkan dosa terus. Orang yang ingin bersih dari dosa salahnya harus membayar 10% dari penghasilan bersih. Sampai seperti itu. Bahkan mengajak menyembah berhala, coba patung dibuat manusia
disalib kemudian diajak nyembah bersama-sama, itu namanya menyembah tauhid setan. Tapi ketika Abdul Somad mengatakan di dalam di pantai itu ada apa Pak? Ada setan jin gila, maka mereka marah-marah. Padahal mereka sebetulnya gila tenang. Coba bayangkan, akalnya kan ada sehat, patung dibuat, terus diberi gambar, setelah jadi disembah, itu akalnya di mana? Tapi itu jadi keyakinan kita sampai langkung dinukung ya wis sekarang. Tapi kita menyadarkan bahwa kenapa kalian itu kalau tidak menggunakan akal, dibuat-buat sendiri dari benda yang jelas, dari tanah atau dari batu, tapi setelah jadi disembah. Kalau dielakkan disembah, dia tidak mengakunya ini sebagai perantara. Kata-kata perantara itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga setiap orang. Bahkan orang Islam sendiri dalam berdoa selalu berusaha mencari perantara. Buktinya bisa kita buktikan, mereka dijadikan kuburan setengah jalan, termasuk kubur Nabi. Sebenarnya kubur Nabi kan tidak cukup ziarah saja, berbaca sholawat. Baca sholawat pun tidak harus ke kuburnya. Dari sini selalu baca sholawat. Bagi orang Islam mesti baca sholawat, tapi mereka tidak terasa. Orang mongso bahasa Jawa. Setiap sholat mesti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu sholawat. Tidak mendengar kata Nabi Muhammad mesti sallallahu alaihi wasallam, itu juga sholawat. Tapi orang yang sudah baca itu tapi tidak sholawatan, dianggap tidak senang sholawat. Sholawatan apa? Banyak sholawat itu banyak banget. Seperti tiba ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, itu juga sholawatan. Ada lagi marhaban, ya marhaban itu juga sholawatan. Banyak sekali kalau ingin kita ikuti. Tapi itu semuanya jangan sampai mengesampingkan Al-Quran. Itu loh. Jadi jangan sampai salah paham bahwa kita menganjurkan jangan untuk kembali kepada Al-Quran. Sebab Quran ini diopeni, dibaca. Sebab baca Quran dengan baca sholat berbeda. Dan Quran setiap huruf 10 kali kebaikan. Dan kalau baca sholawat, kalau kalian membaca sekali, nanti juga akan dikembalikan 10 kali. Dan Allah selalu memberi sholawat kepada kita, yaitu ampunan dan rahmatnya bagi orang yang beriman. Di dalam surat Al-Ayat dijelaskan. Maka dari itu sekali lagi Allah mengatakan bahkan ada yang lebih parah, yaitu mereka dikutuk oleh Allah dalam bentuk menjadi apa tadi? Kerang atau celeng. Celeng itu babi, tapi di hutan itu namanya celeng. Kalau di kampung namanya babi. Kalau dalam bentuk manusia namanya apa? Babu. Iki orang nonton mikir ana kitab itu di masyarakat. Ulaika mereka itu syarrun, lebih jahat, lebih jelek makanan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Wa balu, dan mereka lebih sesat jauh sekali ansawa sabil, dari jalan yang lurus. Jalan lurus itu agama yang diturunkan Allah lewat para nabi. Semua itu jalan yang lurus. Nabi siapapun membawa jalan yang lurus dari Allah, yaitu agama yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arabnya berserah diri pada waktu namanya Islam. Islam itu berserah diri. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Wa
munafiqina sekali maupun orang-orang munafik. Yusari'una, mereka bersegera keganjangan cepat-cepatan ismi dalam masalah melakukan dosa. Dosa cepat sekali. Apa yang dikerjakan itu, yang dikerjakan dan dosa cepat sekali. Contohnya membuka tempat-tempat maksiat cepat sekali, membuka tempat judi cepat sekali. Walaupun dari permusuhan, kalau ada hal-hal yang negatif langsung memusuhi, mereka selalu berusaha untuk memusuhi. Tidak ada kata kompromi. Wakil sedangkan mereka suka makan seperti barang haram. Contohnya menjual minuman haram, itu ya rata-rata mereka ketika dilarang, diingatkan marah. Ini urusan kami, inilah ciri khas orang-orang mereka yang di luar Islam itu selalu mengedepankan sikap yang dilarang dalam Islam. Mesti mereka berusaha untuk menampilkan agar sengaja bahasa Jawa itu manasi, agar umat Islam itu terprovokasi dengan sikap mereka. Bisa berbentuk dosa itu kalau sekarang itu ya termasuk penyembahan berhala dengan terang-terangan atau membuka tempat-tempat yang terlarang dalam agama Islam, atau tadi makan barang-barang haram biasa, termasuk pemerasan. Suap menyuap adalah di kalangan mereka dianggap biasa. Maka kita masalah kadang-kadang kewalahan menghadapi karena mereka menyuap itu dianggap langganan. Kalau ada perkara selalu menang. Maka ketika dihadap pada Nabi baru mereka bertekuk lutut. Lagi itulah kondisi real yang ada sampai akhir zaman pun demikian. Kalau begitu tugas kita amat sangat berat, dan itulah namanya berjuang di jalan Allah. Kalau kita sudah nyali kita menjadi sudah kecil atau sudah grogi menghadapi mereka, ya akhirnya menjadi makanan empuk bagi mereka. Maka dikatakan labih sama, sungguh alangkah jeleknya makan yang apa yang mereka lakukan, cara hidup mereka semuanya jelek, merusak tatanan masyarakat. Kemudian yang diingatkan sekarang pendeta dan tokoh agamanya. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aqlihimus suh labisa ma kanu yasna'un. Monggo. Para pendeta atau pastor wal akbar dan pendeta melarang, mencegah beliau. Mengapa para pendeta, para tokoh agama mereka itu tidak melarang terhadap ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa, ucapan yang
sikapnya memusuhi, seperti kata-kata benar idiot. Persekusi itu dianggap tidak dilarang, malah seakan-akan dibiarkan. Benar didatangkan untuk ngaji tapi dipersekusi, di demo dan sebagainya, itu biasa bagi mereka sejak zaman dulu sampai akhir zaman. Maka dengan baca Quran itu kita ngerti, oh ternyata apa yang dikerjakan mereka itu semuanya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita saja menjaga sikap. Ini harus dipahami, kita semua ngaji itu seperti itu. Sehingga tahu kepribadian, watak, karakter mereka, maka kita, sikap kita cukup sederhana saja, kita lihat saja dan memberikan informasi kepada jamaah kita, jangan sampai bersikap yang berlebihan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan kalau mau. Kenapa tidak ada yang mencegah mereka berbuat haram, bekerja dengan cara apa itu namanya, rentenir? Tidak ada yang melarang, kok malah dibiarkan sehingga berterus-terusan. Nah, kadang-kadang ini pun melanda di kalangan umat Islam juga, tidak berani melarang orang yang sudah jatuh ke dalam apa? Rentenir. Wanita nyelesai. Pak Selamat wanita nyelesai. Pak Wati wanita. Habis itu balik Pak Masuk ke daerah ini. Tapi sudah kita, secara umum sudah kita ingatkan. Tapi memang orang yang sudah jatuh dalam rata-rata itu seperti orang yang sudah kerasuan. Wah, kalau Anda makan tempat, betul-betul saya lihat di mana-mana. Kalau sudah seperti itu, walaupun didatangkan mungkin malah mendatangkan pengacara, tidak apa-apa itu. Dan itu menurut undang-undang aturan negara kita tidak apa-apa, dan jadi berkelanjutan sulit bagi atas. Alasannya memberi lapangan kerja bagi pegawainya. Nanti kalau dirubah pegawainya terus mau kemana biasanya gitu. Maka yang dulu walaupun uangnya banyak, usahakan perlu ya modal kerjasama, bukan modelnya membantu. Wong Jawa ada istilah nolong tapi diusahakan nolong tapi menurut jangan sampai ya urip pisan. Dan itu nanti kalau sudah banyak juga kita tinggalkan. Rata-rata kalau kita perhatikan orang yang hidupnya seperti itu, setelah meninggal jalan uangnya itu habis, hartanya habis, nah digunakan apa? Karena itu sumbernya dari hal yang tidak halal. Maka diucapkan lagi, labih sama, alangkah rusaknya, alangkah jeleknya apa yang mereka kerjakan, yasnaun, apa yang mereka lakukan. Kondisi seperti itu tidak. Bahkan orang Yahudi punya sikap karena dia bekerja tidak mendapat hasil yang banyak, sehingga mengatakan kalau begitu Allah itu medit, Allah itu dibelenggu tangannya, tidak mau memberi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlullah qullat aydihim wa lu'anu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Boleh? Terus boleh. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha
ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Maka Yahudi berkatalah orang-orang pengikut Yahudi atau Yahudi atau pemeluk agama Yahudi, ungkapannya kata-katanya sangat-sangat menyakitkan. Ya Tuhan Maullah, tangan Allah itu dibelenggu. Tangan Allah dibelenggu. Padahal itu dibelenggu kan salah. Maksudnya ini artinya mereka berdoa minta tidak pernah atau tidak langsung dipenuhi. Itu jangan dibelenggu. Pikir apa itu pikir? Sebenarnya Allah pikir pada setiap saat Allah menurunkan rezeki, memberi rezeki baik dari langit maupun dari bumi. Buktinya bumi selalu tumbuh ditanami, langit selalu turun hujan. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah agar manusia berusaha dengan bercocok tanam pada waktu itu. Nah, hasil dari cocok tanam itu kalau dimakan sendiri lebih, akhirnya dijual. Maka muncullah pedagang yang memperdagangkan hasil bumi. Tapi untungnya pedagang dengan petani itu lebih banyak pedagang. Maka jangan tertarik dengan petani, tapi tertarik dengan jadi pedagang. Untungnya banyak, bahkan bisa 2 kali lipat lebih kalau punya simpanan barang banyak, tiba-tiba dibutuhkan itu untungnya sangat banyak. Tapi tidak boleh kita monopoli barang, ditimbun hanya ingin agar menjadi paceklik terus kita bisa jual yang mahal. Tidak boleh seperti itu. Maka dikatakan ulat aidihim, tangan mereka lah yang dibelenggu, yang kikir itu mereka tidak suka memberi, bahkan memberi hanya kepada etnisnya saja, rasnya saja, tidak suka menolong orang lain. Waluinu, dan mereka dikutuk, dilaknat bima qalu, lantaran ucapan mereka sendiri. Mereka mengatakan label pada Allah, kikir, belenggu, medit, padahal dia sendiri yang punya sifat seperti itu. Balyadahu, bahkan kedua tangan Allah ini pun menjadi polemik antara ahli bahasa atau ahli aliran-aliran keyakinan. Sehingga kalau Allah punya tangan, nah ini sehingga orang yang mengatakan Allah punya tangan dikatakan mujassimah. Dia Allah seperti manusia. Tapi yang bertahan, tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Maka dimatikan kekuasaan Allah. Ya, seperti itu. Tapi kalau pakai dua tangan, kekuasaan Allah inilah kadang-kadang pecahnya umat itu hanya karena bahasa. Kata-kata yada, dua tangan ini oleh kelompok tertentu tidak boleh. Itu namanya mujassimah. Haram kita menggambarkan Allah itu punya tangan. Nah, kita ya, tidak perlu dibayangkan, karena membayangkan surga saya tidak bisa, apalagi bayangkan penciptanya. Ini yang betul-betul jangan sampai membayangkan Allah, karena membayangkan Allah akhirnya dibuatlah patung. Membayangkan seperti di Bali membuat yang bibinya besar-besar itu dianggap itu sebagai Tuhan. Maka ajar Bali atau Hindu atau Buddha itu tidak ada ajaran tentang Tuhannya. Ya, mereka ada karma, ada
semua itu hukum alam, tapi tidak pernah bicara tentang Tuhan. Ya. Karena Islam itu bicara tentang Tuhan, kadang-kadang tabrakan, sehingga dianggap itu memusuhi mereka. Padahal kita mengajarkan umat manusia semuanya, karena sasarannya umat manusia agar mereka semua berkeyakinan bahwa dunia seisinya maupun bumi langit itu semuanya ada yang menciptakan, tidak ada dengan dirinya. Yang menciptakan itu adalah Allah, dan Allah tidak boleh diserupakan dengan apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Maka tahu bahkan kedua tangan Allah diartikan apa adanya. Kalau dengan artinya biasanya bahkan kedua kekuasaan Allah, kekuasaan kedua. Maksudnya terbuka kekuasaan Allah, kedua tangan Allah selalu memberi, maksudnya dilanjutkan yufiku, Allah memberi kaifa yasau, sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan memberinya dengan lewat hujan, bisa dengan bekerja, bisa juga karena dagang, bisa juga karena gerakannya, itu sehingga menimbulkan hasil sesuai dengan kemampuannya. Maka pada ayat surat Isra diperintah kul ya malu, hendaklah setiap orang itu bekerja sesuai dengan kemampuannya. Nah, terus ini ijazahnya, orang yang bekerja tidak sesuai dengan ilmunya pasti hasilnya tidak maksimal. Maka kita diperintah bekerjalah sesuai dengan kemampuan. Karena kemampuan itu bisa didapatkan dari belajar. Maka seperti Mas Imam, belajar apa Mas Imam? Imam belajar di Amikom, itu nanti akan berdampak, bisa membuat apa itu namanya jaringan-jaringan tertentu, termasuk bisa mengirimkan kajian ini ke daerah kami, ke tempat sana. Ini karena kecanggihan teknologi. Itu kalau tidak ada yang mengerjakan tidak bisa. Maka bekerjalah sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Nah, orang hidup harus diberi ilmu untuk sebagai sarana mengembangkan apa namanya kepribadian kita yang ada, kemampuan kita, bakat kita, sehingga bisa berkembang karena didorong oleh ilmu yang ada. Ya, akhirnya orang belajar itu ingin mengembangkan bakat pembawaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau tidak sesuai dengan pembawaannya, orang pintar di sekolah kedokteran malah keluar karena tidak sesuai dengan bakat yang ada. Jadi akhirnya hidup adalah coba-coba. Maka setiap belajar ilmu mesti ada uji coba, karena hidup itu coba-coba. Apa itu pesawat, senjata, semuanya pakai uji coba. Karena itu hanya perkiraan perang ilmu seperti itu. Ini yang perlu dipahami sama. Wala yajitanna kasaman umajalaika merabbik, sungguh-sungguh apa yang diturunkan Allah kepadamu itu akan menambah kebanyakan mereka menjadi tughyanan, menjadi sombong, kufran, dan menolak, melampaui batas. Mereka ketika diturunkan disampaikan Quran malah dihina, dinyek. Quran bahkan sekarang muncul bahwa Quran itu adalah domain masa lalu, sampai seperti itu. Itu sekali lagi kita belajarnya akan meyakinkan kita bahwa Quran itu adalah bimbingan hidup yang sepanjang masa sesuai dengan karakter manusia. Semuanya diungkapkan di dalam Al-Quran. Bahwa kita punya karakter seperti apa, itu akan bisa dilihat di dalam Al-Quran. Kemudian namanya apa? Kedurhakaan atau berlebihan sikap, kufran dan penolakan. Quran itu selalu ditolak oleh orang yang tidak paham dan tidak seagama sealiran.
pasti akan ditolak. Maka dengan kebebasan berpikir itu muncul orang-orang, oh kita tidak pernah melihat Tuhan bersaksi bahwa Tuhan, kan ada seperti itu. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi kok bersaksi bahwa Muhammad utusan. Oh, saksi pun harus tahu. Jadi menurut pikiran mereka saksi harus tahu. Pada saksi itu bisa dilihat dari hati. Hati kita menyaksikan, mengetahui oh ini benda ini pasti ada yang menciptakan. Nah, ini namanya kita bersaksi. Dan mereka cara pola pikir mereka bahwa saksi itu ada yang mengetahui, yang melihat. Nah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan subhanahu. Kita pakai ilmu. Yaitu dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dipakai ilmu. Wa apaina, dan kami timbulkan bainahum antara mereka al-azab, rasa permusuhan, baghdad dan rasa benci ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Di orang-orang yang tidak beragama atau beragama dengan dengan pengaruh dari tradisi, itu selalu muncul rasa permusuhan, rasa benci kepada sesama orang Yahudi. Nasrani tidak akan akurnya hanya di layarnya saja. Terus sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Kullama awqatu, setiap saat mereka menghidupkan naron api untuk perang. Setiap saat mereka membakar api untuk perang, namanya provokasi. Apa selalu mematikannya, dipadamkan api. Ya kalau dibiarkan di dunia ini sudah hancur semua. Tapi Allah punya peran. Wa yas'auna, dan manusia itu senantiasa, khususnya orang-orang kafir, selalu berusaha menimbulkan fasad dan kerusakan di bumi sampai kapanpun, sehingga mereka punya persediaan bom nuklir untuk menghancurkan bumi. Mereka melakukan persiapan untuk perang. Dan terus tujuannya perang apa? Kan hanya mencari apa yang dicari juga. Mereka berdiri memerangi bangsa yang lain. Padahal mereka sendiri dibunuh juga atau diperangi juga marah. Kenapa dia memerangi yang lain? Dan jelas namanya manusia tidak berpikir. Maka dikatakan Allah tidak suka pada orang yang suka berbuat kerusakan. Jangan dulu sekali, jangan berbuat kerusakan. Sebab sudah dijelaskan dulu, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Menghidupkan satu orang berarti kita dituntun agar kita membangun kehidupan yang damai, yang sejahtera, tidak saling membunuh, hanya rebutan. Ada bahasa Jawa, rebutan balung tanpa apa? Ya ada. Kita kan hidup, tujuannya apa kita hidup? Direwangi rebutan, kadang tanah sak cuil direbutan, anak-anak tidak mendapat bimbingan agama. Kita yang sudah mendapat bimbingan agama, marilah kita wujudkan dalam kehidupan sehari, jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau anna ahlal kitabi
kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, amanu mereka itu beriman. Seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada utusan Allah, kepada kitab, Al-Quran dan yang lain. Wattaqu, tidak hanya iman saja, wattaqu dan takwa, beramal soleh. Lakafarna, pasti kami hapus. Lakafarna, pasti kami hilangkan, kami hapus anu dari mereka, sayyi'atihim, kejelekan mereka, dosa-dosa mereka dihapus semua kalau mereka beriman. Maka kita tidak boleh ejek seperti Ustadz Maroni, orang yang orang yang masuk Islam malam-malam pun semuanya dosanya bersih, dan tidak punya dosa lagi. Seperti Stephen enak, maka kita ada ngejek yang rugi kita salah Islam apa cilik. Nah contoh kan gitu. Begitu mereka masuk menjadi saudara, tidak orang lain lagi. Ini ya. Jangan malah diajak mau akhlak mengaji. Justru pengalaman malam itu disampaikan agar jangan sampai kita menjadi seperti mereka dulu. Semua orang yang baik-baik sahabat Nabi kan asalnya juga orang jelek semua, ya kan? Umar, coba apakah ada dosa seperti Umar? Anak wanita yang sedang remaja atau katakan baru bisa jalan, nyeneng-nyenengin, diambil oleh Umar untuk ditanam hidup-hidup. Nanamnya orang mati itu tapi ditanam hidup-hidup. Bayangkan teganya seperti apa. Tidak punya peri pada anaknya sendiri. Dosanya kan besar sekali. Bunuh-bunuh dianggap biasa. Itulah. Maka kita tidak punya istilahnya, mereka yang punya masa lalu yang negatif jangan kita bina, kita ajak. Maka alhamdulillah mereka sadar menjadi saudara kita. Maka kalau ada yang undang, memang dalilnya tidak asing karena baru banyak orang yang asalnya di sana belajar agama mereka, disekolahkan, dibiayai menjadi setelah jadi pastor atau pendeta, tiba-tiba sadar. Kenapa kok bisa sadar? Karena di sana diajari Al-Quran. Jadi pastor, pendeta itu diajarkan Quran, bahkan banyak yang hafal Al-Quran, Pak. Tapi karena belum dapat hidayah, walaupun apa? Abu Jahal bilang itu bahasa Arab pinter, Pak. Belum tenang. Dengan bersocah cilik-cilik itu pinter bahasa Arab, orang Arab. Tapi masalah hidayah itu datang orang Suriah, orang Mesir juga masih banyak orang yang beragama Kristen atau Yahudi. Ini yang disebut hidayah itu hak prerogatif Allah. Tidak asal bisa bahasa Arab mesti terus dapat hidayah, tidak mesti. Bahkan kadang-kadang sudah profesor dokter yang semula belajar ternyata hatinya disimpangkan oleh iblis berubah menjadi memusuhi. Malah ajaran agama itu digunakan candaan, dibilangkan bercanda untuk merendahkan ajaran Islam. Itu banyak sekali seperti itu. Terus sekali lagi kita bersyukur alhamdulillah masih senantiasa terpegang pada ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Janji Allah, kalau mereka beriman kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang baik, takwa, pasti dosa-dosa mereka kami hapus semua. Bahkan dan kami masukkan mereka jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Janji Allah seperti itu. Maka jangan merendahkan mereka. Mereka dijadikan Allah diampun dosanya dan masih dijadikan masuk surga. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim
la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan berrapat injilnya walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'amalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ulang lagi. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'amalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Walau annahum, sungguh seandainya mereka orang Yahudi, orang Nasrani, aqamut Taurat, menegakkan, menjalankan, melaksanakan At-Taurat, isi kitab Taurat, wal Injil, dan isi kitab Injil. Seandainya orang Nasrani, orang itu menjalankan, melaksanakan isi kitab Injilnya, dan orang Yahudi menjalankan isi kitab Tauratnya. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka, la'akalu, pasti mereka bisa makan, mendapatkan makanan min fawqihim, dari atas, atau rezeki hujan turun, terus baru berbakat rezeki. Pemerintah turunkan dari bawah kakinya. Bumi yang kita injak ini bisa tumbuh, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Seandainya mereka mau menjalankan. Jadi melihat itu sudah bisa sadar. Tapi sekali lagi, hidayah itu memang di tangan Allah. Kita hanya nanti ada ayat berikutnya disuruh untuk menyampaikan. Maka ketika menyampaikan, kalau tidak diterima, cara wong Jawa ora digugu, kita tidak perlu sakit hati. Yang penting kita nyanyikan, nyampaikan saja. Saya itu hak Allah, memberi petunjuk, bisa merubah sikap itu hak Allah. Kita hanya disuruh menyampaikan saja, sehingga nanti di akhirat kita tidak dituntut, diprotes oleh tetangga kita, teman kita yang tidak pernah kita ajak, karena kita ingatkan. Ini yang harus dipahami. Sebenarnya termasuk saudara kita, famili kita, kalau ada yang menyimpang, katakanlah kafir atau murtad, tidak percaya kepada kitab Allah, kepada Islam, maka perlu diingat. Sempatnya harus mengingatkan, sudah mengajak. Jadi sejak ragilem, cara siapa itu yang mati itu, Rapopo. Siapa? Rapopo. Minhum, sebagian dari mereka, ummatun juga ada,
sekelompok umat atau bangsa atau golongan muqtasidah yang jujur dan taat. Jadi kita seperti beranjak bahwa itu sampaikan. Nah, tapi sebagian juga ada yang menerima dengan sadar. Namun wakasiru minhum, kebanyakan dari mereka, saat amat buruk, amat jelek mayak malun apa yang mereka kerjakan. Reaksinya rata-rata negatif. Kita tidak boleh takut menghadapi bayangan itu. Alam tewas takjak, tidak mau, biasanya kan gitu. Tapi kita punya tugas harus menyampaikan seberat apapun atau seringan apapun perlu kita sampaikan, walaupun kamu abang-abang lambin, abang-abang lambin, etok atau basa, walaupun tetap harus kita sampaikan, karena ini tugas kita seperti itu. Apa artinya hidup kalau tidak pernah menyampaikan kebenaran kepada mereka? Ini yang harus kita sikapi dalam hidup ini. Maka dari itu, nah inilah kadang-kadang orang ngaji karena pun tidak duit tugas menyampaikan. Lakoni apa pernah menyampaikan. Nah, namun kalau sudah ada bekal tuh, orang jalan kalau ada bekalnya, ada lampunya itu tetap. Sampai sekarang, sampai kursi gak aturan lampunya siang malam, maksudnya selalu bawa petunjuk Allah ini siang malam. Nah diartikan positif lebih baik, nah negatif ada matahari kok lampunya dihidupkan. Tapi kalau kita positifkan, kita itu selalu membawa lampu kemana saja agar kita mendapat penerangan jalan. Ini yang perlu disikapi dalam hidup. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akan bersama dengan bacaan alhamdulillah.